ya kan, artinya nggak ada ancaman mau dipecat, mau di PHK kalau tak maksimal ngajar. Nah kalau di swasta jangan boro-boro, terlambat aja kena sanksi kan, kena surat cinta kan, nggak peringatan. Gitu. Sementara. Oke. Menanggapi dari saya, terus di konteks Kota Pematang Siantar, ada narasi-narasi yang klasik ketika menghadapi sebuah hal katakanlah musibah. Saya sebagai akademisi dalam arti ini melihat di bidang pendidikan, saya nggak melihat itu secara gotong royong yang semangat begitu. Di kondisi normal saja nuansa itu tidak terlihat gitu. Harusnya dengan kondisi pandemi ini ada kesamaan gotong royong. Bahasa yang disampaikan oleh Pak Dewan, secara niatan mereka sudah menjumpai eksekutif dalam hal dinas pendidikan, tapi mayoritas narasi yang muncul dari eksekutif bahkan dalam hal ini lebih lama menghitung bagaimana uang yang mau dikeluarkan daripada eksekusi di lapangan. Nah ini kan sebuah klasik gitu. Jadi hitung dulu berapa baru tahu mengeluarkan. Akhirnya pada masa kemarin sudah masyarakat sudah terlalu lama menunggu dalam gebrakan-gebrakan kebijakan yang diambil begitu. Itu yang terlalu lama. Dan itu terbiasa dalam pola kita gitu. Terlalu lama di kondisi normal itu lama gitu. Karena sudah hampir 2 bulan. Iya, di antara tidak ada pandemi dan ada pandemi, ya negara ya harus hadir dalam semua ini gitu. Itu buktinya bahwa kita bernegara gitu. Nah mungkin Pak Dewan sudah terus ya, kita juga bermohon Pak Dewan terus aja disusul gitu ya, kan sudah jelas Permendikbudnya sudah jelas bahwa ada poin penambahan dalam peruntukan dana BOS gitu. Swasta kan dapat dana BOS ya. Jadi yayasan mungkin berpikir sudah punya hitungan ekonominya, berapa biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap bulannya, di samping dengan biaya variabel karena tidak ada pembelajaran di sekolah, ini tidak dapat tidak di-cover biaya tersebut, bisa dialihkan. Tapi kan swasta punya dana BOS, jadi kita tidak bisa punya alasan yang dibuat-buat, saya tidak bisa gitu. Apalagi kalau di konteks universitas, oke. Itu sudah di luar dalam ranah ranah dalam Kota Pematang Siantar, itu sudah bicara universitas. Tapi di kota ada dua elemen ini, bahkan di Pemprov tentu SMA, SMK, SMP, SD itu kan jelas. Ya. Jangan terlalu lama membangun ini dalam pengeksekusiannya juga tidak terjadi gitu. Jadi atau dieksekusi pada akhirnya tapi di penghujung. Jadi peran serta itulah yang harus dilakukan. Jadi nggak perlu saya pikir terlalu membuat narasi yang nggak penting dan harusnya dieksekusi langsung. Itu peran sertanya. Bagi saya itu menambahi yang dibilang Pak Rindu. Langsung ditampung ya Pak Dewan? Ya, saya sepakat. Memang hal ini sangat penting untuk menjadi masukan juga dan segera dieksekusi oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, karena ini sudah cukup larut dan sudah mungkin waktunya harus dieksekusi. Karena kita melihat situasi ini belum bisa diprediksi kapan berakhir, sekaligus juga menjawab apa harapan masyarakat negara hadir. Nah, begitu. Jadi yang kemudian kepada sekolah-sekolah swasta juga yang kita harapkan, seperti informasi dari Dinas Pendidikan, berdasarkan surat yang mereka layangkan untuk permohonan keringanan uang sekolah siswa, beberapa sekolah sudah menjawab. Salah satunya informasi yang saya terima, sekolah teladan menggratiskan 100% pada bulan April dan Mei. Nah, kalau tak salah juga ada sekolah YPK
Nah, cuman beberapa sekolah juga, termasuk sekolah yang cukup favorit, sekolah swasta di Kota Pematang Siantar, belum sama sekali menjawab atau membalas surat itu. Jadi harapan kita juga kepada pihak yayasan dan kepala sekolah swasta agar serius dalam berkomunikasi dan mengambil kebijakan terhadap situasi ini. Begitulah harapan kita bersama, dan saya pribadi dari DPRD Kota Pematang Siantar akan tetap mengawal, terbuka dan mendorong penuh inovasi-inovasi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, termasuk yang ke depan juga yang paling penting untuk penerimaan siswa baru. Nah, jangan nanti seperti kemudian dengan alasan dibuat pendaftaran secara online, tapi IT kita servernya tidak bagus sehingga menimbulkan persepsi yang liar di masyarakat. Dibilanglah bermain, dibilanglah ada suatu yang penyimpangan lah, yang lebih tepatnya menjadi keributan di tengah-tengah situasi seperti ini. Begitulah harapan kita. Oke, baik. Ini mungkin nanti bisa bergantian menjawabnya. Kita melihat atau dosen tadi sudah menyampaikan yang terjadi saat ini, wujud dari daring itu sendiri atau belajar melalui online itu adalah mentransfer ilmu, bukan lagi yang namanya memperhatikan kelakuan atau sikap dari siswa itu sendiri ataupun mahasiswa. Dan ini rentan di siswa di sekolah. Bagaimana Ibu Guru menanggapi apa nanti yang akan terjadi setelah COVID-19 ini berlalu? Apa yang terjadi di dalam diri siswa itu? Apakah memang Ibu Guru bisa menggambarkan, karena kita berbicara mengenai moral ya, mungkin itu sudah minim lah disampaikan guru-guru melalui daring, karena memang kan fokusnya itu ke teori atau belajar atau tugas-tugas. Boleh langsung? Baik, terima kasih. Nah, di sini kami dituntut memang sebagai guru SD itu ya, sekolah dasar di mana anak itu masih usianya 12 tahun ke bawah itu pasti dituntut untuk lebih kreatif dari guru-guru SMP, SMA, bahkan Bapak Ibu dosen. Kenapa? Karena memang pada pembelajaran anak di usia 12 tahun memang diperlukan itu paling utama pendampingan. Nah, maka kami itu yang pertama itu adalah agar tidak terjadi sifat anak yang individual seperti itu, atau menjaga juga bisa dikatakan pribadi anak menjadi tertutup dan dia tidak bisa lagi bersosialisasi dengan teman-temannya, di mana dia selalu berada di rumah seperti itu ya, supaya dia nanti tetap menjadi pribadi ataupun menjadi dirinya sendiri, bahkan bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Kami buat itu seperti apa? Kami buat sesuatu pembelajaran yang membuat mereka itu merespon. Sebagai contoh, kami buat seperti ini. Kami ajak mereka untuk mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Nah, kami minta feedback dari mereka. Kami kan tunjukkan caranya. Jadi mereka juga harus buat melalui video, membalas seperti itu. Artinya mereka juga tetap kami upayakan untuk juga tetap bisa dan mampu menjadi, gimana bilangnya? Mereka tetap bisa menjadi siswa yang kreatif, bisa berinovasi seperti itu. Kami juga kadang membuat mereka, ayo sekarang saatnya kita mewarnai seperti itu. Jadi tidak monoton hanya mentransfer ilmu, tetapi kita juga mengajak mereka, ayo anak-anak kalian juga bisa berinovasi dengan cara bagaimana kita guru juga bisa jadi modeling. Kita berikan contohnya, anak-anak, contohnya kita kasih sketsa. Sekarang kita mewarnai gitu. Lalu kita kasihkan di buku pelajaran. Nah, di situ ada sketsa. Sekarang kamu warnai sesuai dengan gambarnya seperti itu. Nah, kamu nanti boleh berikan video singkat cara mewarnai, dan hasilnya kamu boleh fotokan seperti itu. Jadi tidak hanya membuat kamu harus mengetahui ini, kita akan berikan atau mentransfer ilmu dengan cara monoton, tidak seperti itu juga. Disitulah upaya kami sebagai guru mendesain pembelajaran itu supaya anak juga tetap mau juga berkreasi, anak-anak bisa berinovasi, anak-anak tetap berkarya meskipun dia belajar secara individual, dan dia itu bisa tetap kreatif seperti Baik, itu. seperti ini Bu Guru.
Karena kan teknologi ini kan semakin canggih. Bahkan guru mungkin nantinya di masa depan tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena sudah ada teknologi. Namun, kelebihan dari sekolah adalah ketika guru itu bisa menyampaikan pesan-pesan moral. Mematuhi perintah orang yang lebih tua atau menghormati pendapat sesama. Nah, itu yang tidak didapatkan selama 2 bulan ini. Nah, itu tadi. Bagaimana nanti sekolah menanggapi itu? Seperti itu tadi kami kan di sini mendesain sistem pembelajaran yang menarik. Bahkan kami upayakan anak atau peserta didik itu belajar dengan happy, fun, mereka tetap bisa berinovasi seperti itu. Contoh, ketika memberikan pembelajaran kepada anak, contohnya melalui video, dikirim ke grup WhatsApp gitu. Jadi kami tidak monoton hanya menyatakan contoh, ayo sekarang kita belajar matematika, kita belajar jaring-jaring kubus. Tidak menonton seperti itu. Kadang kami mengajak mereka bernyanyi, halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kita mengapersepsi anak-anak di sekolah? Kadang kita ajak bernyanyi, kadang kita ajak, mari kita berdoa dulu ya. Menghilangkan kejenuhan lebih tepatnya itu ya. Bahkan yang saya rasakan secara pribadi, setelah belajar daring ini, belajar secara online, seperti yang dikatakan Bang Rindu tadi, memang di sini dituntut guru berubah seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin guru hanya di sekolah mengajak bernyanyi, ini justru kita berpikir bagaimana ya supaya siswanya tidak bosan. Nah, hari ini misalnya hari ini ya udah aja dulu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, bahkan kami bisa menggunakan aplikasi di situ. Kami gunakan ajak bermain TikTok tapi dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, setelah kita tunjukkan, coba sekarang kamu buat kreasi kamu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu mereka membalas dengan video. Baik. Dan kita juga ya. Ada menarik yang mereka ini. Saya terus amati apa yang disampaikan guru anak saya di negeri. Mulai masuk grup saya, tak satu pun pelajaran menyinggung soal COVID-19. Wallahualam, ini jadi guru seperti ini. Sampai saat ini? Sampai detik ini. Kan saya masuk grupnya. Sekarang saya baca tugasnya. Sedikit pun Pak dosen, ini perlu Pak dosen amati teman-teman guru dan juga dibekali. Ini kita bencana tapi tidak ada soal-soal yang berkaitan dengan bencana gitu. Nah jangan lupa juga teman-teman, pedagogi digital itu harus dipahami. Ini bukan soal konten lagi, tapi bagaimana belajar, bagaimana cara belajar. Konten Anda boleh dapatkan di internet, iya kan? Nah kalau sampai juga kemudian tadi so far banyak guru juga yang kreatif, yang baik, tapi kalau kemudian juga bencana ini memaksa orang-orang mau merubah dari kebiasaan nggak keluar dari zona seperti buka buku halaman sekian, kerjakan, ini PR-mu. Nah kalau itu kemudian masih di era sekarang, maka jangan lupa bahwa industri 4.0 korelasinya dengan COVID adalah soal bagaimana belajar. Ini bukan soal konten teman-teman. Semua sudah tersedia kita sekarang. Jadi kalau kemudian juga masih ada teman-teman dosen lagi cerita soal itu berkaitan yang kau bilang, jangan-jangan 20-30 tahun ke depan guru dosen sudah berkurang karena teknologi ini. Semua sudah tersedia. Lantas apa yang membedakan? Mungkin itu yang berbeda. Dosen ada yang disampaikan tentang itu? Iya, di kehidupan kampus kan gak beda dengan di sekolah. Kehidupan kampus tentu kenapa juga banyak pengembangan pendidikan jarak jauh ya karena memang pembelajaran di kampus kan berbeda dengan di sekolah. Gitu. Kehidupan kampus itu dalam nuansa yang luas. Ya selain dia perkuliahan, dia hidup dalam organisasi kemahasiswaan, hidup relasi dengan berteman dengan mahasiswa, aktif dalam keorganisasian. Tentu itu membangun soft skill mereka juga. Selain juga perkuliahannya aktif dengan penelitian dan pengabdian dengan dosennya. Itu kan interaksi sosial yang terus terbangun dalam kampus. Nah, karena ada pembelajaran jarak jauh ini, yang terjadi hanya monotonisme aja pemberian perkuliahan dan sedang itu dia project. Kalau di kuliah kan tidak serigid di sekolah. Ada RPP yang harus diikuti, ada silabusnya harus diikuti. Tentu itu harus diikuti dengan guru yang
tak mesti harus seperti apa yang sudah direncanakan di RPP kan begitu. Tapi di perkuliahan kan pendekatan-pendekatan yang lain bisa dibuat untuk menemukan membawa mahasiswa ke nalar dan berpikirnya begitu. Nah, menurut saya tugas yang banyak itu udah cara mengajar, cara pendidikan yang udah jauh tertinggal sebenarnya. Kalau di sekolah ya, ini sangat menarik. Finlandia dan negara-negara Eropa tidak pernah menerapkan tugas ya. Sekarang udah. Jadi Tapi mungkin pada Pak Bisa sebenarnya nih, kalau mungkin ada yang saya lihat di kampus saya, bukan di kampus kita, ada yang terlupakan esensi belajar daring. Esensi itu kan ketemu di dunia maya. Lah kalau misalnya nggak ketemu gimana dong? Terus gimana hanya mengerjakan tugas? Mahasiswa kerjakan ini, ya? Ketemu berapa kita ya? Analisis. Nah, terus gimana ketemunya? Gitu. Kan gitu nih. Itu mungkin terlupakan banyak teman-teman ya. Definisi daring itu ya, Bang? Iya, esensi daring itu ya ketemu di dunia maya. Oke, sedikit menambahi lagi. Kalau dari saya sendiri ya sebagai guru SD itu, saya rasa memang tantangan terbesar itu berada di pada kami. Kenapa? Yang pertama itu, seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu memang sudah melek dengan handphone Android atau gadget kita katakan ya. Akan tetapi dalam penggunaan aplikasi belajar, terkadang saya merasa iri loh sebagai guru di sekolah dasar ataupun di SD. Saya iri kadang melihat guru-guru yang mengajar di SMA atau SMP. Kenapa? Mereka sudah bisa gunakan misalnya aplikasi belajar seperti Google Classroom, seperti yang mereka gunakan dan media-media online yang lainnya lah seperti itu. Nah, kami di sini justru hanya menggunakan grup WhatsApp ini yang bisa kami andalkan supaya bisa merata kepada siswa-siswa yang masih mau belajar dengan IT seperti itu ya. Lalu juga seperti yang saya katakan tadi, kami itu memang sudah lepas dari kurikulum. Roster belajar itu tidak lagi berguna, tidak Semuanya lagi berjalan. seperti itu. Iya, sudah berjalan. Jadi di sini kami itu setiap harinya itu memang ditantang untuk membuat atau mendesain pembelajaran itu supaya memang benar-benar menarik bagi siswa. Nah, bagaimana kami menilai mereka merasa tertarik dengan pembelajaran itu? Makanya itu perlu memang harus ada diberikan kepada mereka tugas. Bagaimana mereka merespon? Ternyata setelah kami perhatikan, ketika kami membuat pembelajaran melalui video yang menarik bagi mereka, ketika kita ajak mereka belajar secara santai, mereka cepat merespon. Contoh tadi saya katakan membuat video, mereka lebih cepat malah merespon. Dalam waktu rentan 30 menit mereka langsung cepat kirim kembali. Tetapi saat kita berikan misalnya kita hari ini ulangan ya mengerjakan 5 soal yang pernah kita pelajarin gitu. Artinya supaya mengingat kembali. Kita kasih 5 soal aja, kadang mereka memberikan kembali ataupun memberikan jawaban itu besok, bahkan ada yang 2 hari lagi gitu. Mahasiswa juga ada seperti itu. Jadi dari situ kita lihat memang ketika guru memberikan pengajaran yang menarik, mendesain pembelajaran menarik bagi siswa, mereka akan lebih cepat merespon gitu. Iya, Iya. benar. Nah itu pola pendidikan kita yang selama ini kan membeo. Iya. Makanya pendekatannya harus apa yang dia dapatkan, apa yang kita explore itu anak didik mahasiswa gitu. Jadi kalau makanya pendidik pembelajaran daring itu tidak lagi kaku-kakunya. Nah itu yang sulit gitu. Tanpa harus begitu pun ada daring, memang guru harus tidak sekaku itu juga mengajar gitu. Jadi mengeksplor dirinya. Nanti kita jadi kuliah jadi tentang apa belajar dan belajar. Learning to do, how to learn, how to do. Jadi bagaimana melakukan? Jadi belajar itu apa sih belajar? Jadi dengan hanya mengirim guru ya kasih dan dia cerita dengan tekan WhatsApp, suara, dia voice yang dikirim sama gurunya itu sudah sebuah kreativitas muridnya gitu. Menurut saya begini gitu. Menurut saya begini. Jadi penilaiannya tidak lagi dia akan mengerjakan tugas, tidak. Ya. Ketika dia sudah punya keberanian mental menceritakan apa yang dia pikirkan, itu juga sebuah luaran pendidik hasilnya untuk kita dapat. Jadi jangan lagi dikaku dalam standar penilaiannya segini, tidak. Dan kita juga di dosen saya hari ini tadi pagi belajar mengajar, saya kasih cerita saya tidak kasih kirim lagi PowerPoint, tidak kirim lagi. Saya ngomong aja begini. Ayo perspektifmu apa? Kirim suaranya, 5 orang dulu yang kirim. Saya dengar, bagus. Saya evaluasi begini. Itu saja, tidak ada lagi bahannya saya kirim, tidak. Tentu ada yang mau perubahan.
ini teorinya, buka saja sendiri. Jadi media sudah punya alat dan semuanya. Jadi tidak apa ya, saya pikir udahlah, jangan Tidak kaku. kekakuan itu yang menjadi sulit, dan makin banyak tugas makin tingkat stresnya lebih berlebih. Iya. Belum lagi dia harus menanyakan kepada orang tuanya, "Ma, bantu saya, Pak, bantu saya untuk mengerjakan," dengan orang tua yang harus pergi lagi mencari kehidupan gitu. Sementara beban-beban yang lebih banyak begitu. Itu kalau dari saya untuk perubahan. Dan sedikit ya Bu, menurut saya dalam belajar daring ini justru mengasah psikomotorik si anak didik. Mereka terlihat lebih kreatif. Itu menurut saya dibandingkan ketika kita buat praktik belajar di sekolah. Saya rasa di sini saya justru melek, oh ternyata si anak ini kreatif orangnya ya gitu. Bahkan dia sampai buat video mengedit loh. Dia kirim gitu ya, dia edit gitu seorang. Saya sampai salut, oh ternyata ini salah satu hal yang menjadi sisi positif ya dari Kalau kemudian di rumah lebih menyenangkan, ke depan aku mestinya Iya, Kembali lagi yang seperti saya sampaikan tadi, Bang. Ya memang kayak disebut tadi, makanya semua tempat sebenarnya Iya, benar. semua orang bisa menjadi guru. Iya, benar. Semua tempat ada di tempat belajar. Ya saat ini kita juga belajar. Jadi anak-anak itu jadi saya harapannya Pak Rindu dan Pak Deon dan semua ini ya, dengan ada kondisi ini kita semakin positif bahwa semua hal bisa tetap belajar gitu. Jadi kekakuan sekolah yang selama ini juga harus ada gedung, harus ada begini, ini juga sulit ya. Misalkan ibadah aja, Anda duduk diam tenang di rumah 5 menit udah beribadah begitu. Dibarengi dengan kreativitas Ya, supaya gitu. teknologi. Dan saya mengharapkan juga sebagai akademisi Pak Dewan juga ya, mumpung ada di sini harus cepat dilaksanakan. Itu mungkin nanti di closing statement. Iya, anggaran itu harus cepat Iya. bantu masyarakat. Iya, oke. Jadi sebelum kita tutup, nanti saya minta Ibu dan Abang, Bapak juga menyampaikan closing statement ya. Secara singkat, mulai dari mana ini? Oh, Ibu Guru. Oke. Kalau closing dari saya mungkin lebih ke solusi ya. Pertama itu adalah mari berdamai seperti itu. Kita harus berdamai dengan keadaan ini. Di tengah pandemi ini, baik dari orang tua siswa, guru, semua masyarakat Indonesia, kita harus berdamai. Ketika kita berdamai dengan keadaan ini, maka kita akan bisa menjalaninya dan tetap bisa menjaga stabilitas terlebihnya di tengah-tengah pendidikan. Karena apa? Ketika stabilitas pendidikan tetap terjaga, saya rasa solusi-solusi dalam masalah yang kita hadapi termasuk virus corona ini akan dapat terselesaikan dengan baik. Lalu yang kedua, harapan kami buat orang tua, mari kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, sama-sama kita mendidik anak kita pada saat ini memang akan lebih rentan kepada orang tua untuk tetap mendampingi anak, dan kami juga akan tetap mengajar untuk anak-anak didik kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, dari saya closing statement, Bapak Ibu guru, Bapak dosen, semua kita yang peduli akan pendidikan anak, jangan terlalu banyak kita cekokin informasi ke anak, tapi bagaimana kemudian informasi itu menumbuhkan kreativitas dan skill anak hidup bersama corona. Ya kan? Oke. Ya, jadi dari saya anggota DPRD Kota Pematang Siantar Komisi 2, tentunya kita sepakat pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita kembali hidup normal, dan saat ini mau tidak mau kita harus siap, khususnya dalam dunia pendidikan. Kita harus berinovasi, baik dari dinas pendidikan, baik juga untuk sekolah, guru dan siswa, harus memang benar-benar menyiapkan diri, menyiapkan inovasi-inovasi baru, sekaligus mendeteksi dan mengeksplor kemampuan-kemampuan siswa kita. Jadi saya juga berharap untuk kita warga Kota Pematang Siantar tetap menjaga kebersihan agar tetap hidup sehat, dengan harapan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Oke, langsung ke Pak dosen. Ya, terima kasih. Ilmu itu modal untuk semua aspek kehidupan. Saya ilmu, kalau materi tergantung itu ada batasan. Tapi kalau ilmu itu menjadi modal kita menjalani kehidupan.
Nah, bagi saya sih untuk pandemi sekarang kita dari semua aspek, dalam semua profesi yang diharapkan adalah mau bergotong-royong untuk menghadapi pandemi. Yang kedua, dari segi perspektif pendidikan, saya berharap juga Kota Pematang Siantar lebih cepat, responsibility-nya lebih cepat lagi untuk merespon kondisi yang sekarang, dan untuk tenaga pendidik, guru, dosen dan semuanya kita berharap juga punya inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Kekakuan dalam mengajar yang selama ini sering terjadi baik di depan kelas itu semoga tidak terulang, semakin terjadi lebih sering lagi dalam pembelajaran daring. Marilah kita buat pembelajaran kita kepada siswa, anak didik dan semuanya itu lebih mengeksplor peserta didik, apa yang dia suka, apa yang dia mampu, apa karakternya, apa dan jati dirinya, itu lebih bergairah siswa tersebut untuk belajar dan betah untuk belajar kepada gurunya dan dosennya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Berbicara pendidikan berarti mengarah masa depan. Semua kalangan berlomba-lomba untuk meraihnya. Jika saat ini pandemi COVID-19 telah mengacak-acak sistem yang ada, jangan biarkan kita kalah akan situasi ini. Kebijakan dadakan dari pemerintah, perlu adanya kreativitas dari pihak sekolah maupun guru agar siswa dan mahasiswa nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ada teori yang mengatakan kondisi sosial menyadarkan manusianya. Bila hari ini kamu sadar bahwa jalan yang kamu lalui dalam keadaan gelap gulita, maka nyalakanlah lilin sampai kamu tiba di ujung kakimu melangkah. Salam pendidikan, Horas.